Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bahaya kehamilan ektopik terganggu. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, setiap wanita yang menginginkan kehamilannya pasti bahagia melihat gambar atau garis 2 pada test pack. Tapi tidak selamanya garis 2 itu memberikan kabar baik, karena jenis kehamilan itu ada yang memiliki masalah dan ada juga yang berjalan dengan normal. Misalnya saja, salah satu masalah yang terjadi pada kehamilan adalah terjadinya kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Mungkin sudah banyak moms yang tahu kehamilan ektopik itu seperti apa. Jadi, kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang terjadi di luar kandungan, di mana calon janin atau embrio itu bertumbuh tidak pada tempat yang seharusnya. Nah, seperti ini penjelasannya. Baik, di sini saya menampilkan gambar rahim, di mana ini rahim pada saat terjadi kehamilan normal. Seperti yang kita lihat, arah panah menunjuk pada bagian tengah, di mana ada lingkaran merah, itu menandakan terjadinya perlekatan janin yang normal. Jadi pada kehamilan normal itu perlekatan janin itu seperti ini. Sementara di sini juga saya akan menampilkan gambar rahim jika terjadi kehamilan ektopik. Seperti yang kita lihat, pada gambar awal tadi ada titik merah di bagian tengah atau di bagian hitam rahim. Sementara di kehamilan ektopik, bagian merah atau titik merah itu tidak ada di tengah rahim, melainkan ada di bagian saluran tuba atau tuba fallopi, di mana kita lihat saluran tuba itu ada dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi perlekatan calon janin atau embrio pada kehamilan ektopik itu pada salah satu tuba. Jadi bisa dibayangkan jika embrio atau calon janin itu berkembang, maka akan merusak saluran tuba. Jadi seperti itu penjelasannya moms antara kehamilan ektopik dan kehamilan normal. Sebenarnya masih banyak orang yang belum tahu bahwa kehamilan ektopik itu adalah suatu kehamilan yang seharusnya harus segera diakhiri. Karena kalau tidak segera diakhiri, maka itu akan berubah menjadi kehamilan ektopik terganggu yang pastinya akan memberikan dampak yang buruk bagi kandungan. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang bahaya kehamilan ektopik terganggu. Jadi, dalam video tadi, Mom sudah melihat bahwa kehamilan ektopik itu tumbuhnya biasanya atau lebih seringnya pada bagian saluran tuba. Kalau misalnya saluran tuba itu rusak atau embrio itu berkembang, saluran tuba itu rusak, maka akan terjadi pendarahan di dalam perut yang menyebabkan moms itu bisa mengalami syok, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kematian. Nah, kalau misalnya saluran tuba itu sudah rusak, kemudian terjadi perdarahan, apa yang harus dilakukan? Apa sih tindakan-tindakan yang dilakukan pada kehamilan ektopik terganggu ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis tindakan yang akan diberikan. Tapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan dulu bahwa tindakan-tindakan yang akan dilakukan atau jenis tindakan yang akan saya sebutkan nanti, itu tergantung dari kondisi medis atau diagnosanya. Jadi tergantung kalau misalnya bisa dilakukan tindakan yang lebih ringan, maka dilakukan tindakan lebih ringan. Tapi kalau misalnya yang terjadi itu sudah membahayakan atau sudah parah, maka dilakukan juga yang pastinya tindakan yang lebih tinggi lagi tingkatannya, seperti itu. Nah, tindakan yang pertama adalah bedah laparoskopi. Jadi, bedah laparoskopi ini bertujuan untuk mengatasi masalah perdarahan yang terjadi pada rongga perut. Ini dengan cara memasukkan kamera ke dalam sayatan dan juga alat laparoskopi. Kemudian dokter akan melihat kondisi dari saluran tuba atau tuba fallopi itu. Jika ternyata yang ditemui saluran tuba itu masih bisa diperbaiki, maka dokter akan melakukan perbaikan. Tapi kalau misalnya salah satu atau kedua saluran tuba itu rusak dan tidak bisa lagi diperbaiki, maka dokter akan melakukan tindakan operasi laparoskopi untuk mengangkat saluran tuba atau tuba fallopi itu.
Nah, kalau misalnya kedua saluran ini, bahkan salah satunya saja yang diangkat, maka itu akan menurunkan angka atau peluang terjadinya kehamilan. Tapi kalau hanya diperbaiki, tidak harus diangkat, itu tidak masalah. Tapi kalau yang diangkat, tuba fallopinya harus dihilangkan, berarti kesempatan untuk hamil itu rendah atau peluang kehamilan itu rendah. Kemudian tindakan yang kedua adalah bedah laparotomi. Nah, tindakan atau bedah laparotomi ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter apabila kondisi perdarahan di dalam rongga perut itu parah. Jadi kalau misalnya terjadi perdarahan berat, maka langkah darurat yang harus dilakukan adalah bedah laparotomi, di mana bedah laparotomi ini yaitu dilakukan sayatan pada perut untuk mengangkat itu tadi embrio atau calon janin itu diangkat, kemudian dilakukan perbaikan pada saluran tuba atau tuba fallopi. Nah, jadi itu tadi tindakan-tindakan yang akan dilakukan jika ibu mengalami yang namanya kehamilan ektopik terganggu. Jadi, sebelum terjadi KET atau kehamilan ektopik terganggu, untuk moms yang sudah tahu bahwa kehamilannya itu adalah kehamilan di luar kandungan atau masih kehamilan ektopik, sebaiknya itu segera ditangani, ikuti anjuran dokter atau arahan dokter. Jangan sampai karena moms menganggap bahwa kehamilannya itu akan tetap berkembang, memang akan berkembang tapi akan merusak tuba fallopi. Dan kalau misalnya tuba fallopi itu sudah pecah, sudah rusak dan harus diangkat, maka akan sangat rendah kemungkinan untuk terjadinya kehamilan. Jadi, sebelum terjadinya kehamilan ektopik terganggu, sebelum terjadinya perdarahan di dalam rongga perut, sebaiknya moms mengikuti anjuran atau sebaiknya kehamilan ektopik itu tidak dipertahankan. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.